Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita yang hari Kamis dan Senin. Untuk kali ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah ya, yang dikenal dengan Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dihormati. Untuk itulah maka kalau bulan Syawal kemarin peningkatan amal yang banyak godanya juga karena banyaknya halal bihalal ya, sehingga pada bulan Dzulqa'dah ini diharapkan sebagaimana orang duduk. Jadi harusnya keimanan kita sudah mulai acet, mulai tenang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak, meningkatkan amal-amal sunnah yang pada surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang yang beriman, rukuk sujud. Rukuk sujudlah, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, waf'alul khairat, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu bahagia. Ya. Jadi surat Al-Hajj ayat 77 itu menganjurkan Allah memberikan kepada kita sebagai orang yang beriman agar supaya terus meningkatkan yang namanya rukuk sujud, itu maksudnya sholat. Yang kedua, ibadah kepada Allah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan itu menjadi sia-sia kalau tidak diniati untuk beribadah ya. Sudah kita bahas tentang ikhlas itu apa. Dan berbuatlah kebaikan. Kebaikan itu al-khair, itu kebaikan-kebaikan menurut Allah yang ada di dalam ketentuan-ketentuan Allah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang dari Allah itu setelah dilaksanakan, disepakati di masyarakat gitu ya. Jadi al-khair itu kebaikan-kebaikan menurut Allah yang kadang-kadang kita nggak suka ya. Salah satu contoh apa? Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Namun manusia lebih suka membalas kejahatan lebih jahat gitu. Ya, ini kan kadang-kadang menurut Allah yang baik seperti itu, tapi manusia memilih balas dendam. Ya, nah, padahal walaupun orang yang didolimi boleh membalas sesuai dengan kedoliman yang dilakukan, namun ada pilihan, memaafkan itu lebih baik daripada memberi balasan kan gitu. Ya, kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya kalau mau balas kejahatan itu ingin yang lebih. Tapi kalau kebaikan yang diperintahkan untuk kalau orang sudah berbuat baik, ya balaslah minimal yang sama. Kalau bisa lebih dari itu gitu ya. Ya, jadi ini hal-hal yang kaitannya dengan al-khair itu tidak semua diterima oleh kita sebagai manusia. Yang menurut Allah itu yang baik, tapi menurut manusia sama halnya contoh pembagian harta waris. Menurut manusia sama-sama anaknya dibagi sama, laki perempuan sama, tapi menurut Allah tidak baik itu. Aturan Allah bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Ya, kenapa? Ya, karena laki-laki itu mikul tanggung jawab. Jadi seorang ibu ketika sudah ditinggal oleh suami, maka anak laki-laki di situ yang harus mengurusi. Ini kan butuh biaya gitu loh. Kalau dibagi sama justru nggak adil. Justru Islam nggak berkeadilan di situ.
Kalau perempuan itu kan jadi tanggungan dari ayahnya kalau masih ada. Kalau sudah nikah tanggungannya suaminya. Kalau suaminya nggak ada, ayahnya nggak ada, menjadi tanggungan saudara laki-lakinya, keponakannya. Itu kan terkait dengan perempuan dibagi tidak sama. Itu justru disitulah keadilan Allah, disitulah al-khair. Tapi manusia kadang-kadang yang baik menurut manusia kalau dibagi rata gitu. Ya, ini kemudian di dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dengan tujuan supaya kalian bahagia. Ya, tuflihun kalau hanya alal falah gitu kan. Ini konotasinya pada petani itu kan, falah itu kan petani. Jadi petani itu karena di Madinah itu kan masyarakatnya petani, sehingga lebih mudah bahwa petani itu kalau untung itu senang. Jadi apa-apa capek-capeknya, kepanasan, kehujanan itu hilang ketika sudah ada kelihatan panennya bagus gitu ya. Nah, untuk itulah maka la'allakum tuflihun, ya falahun itu bagaimana menjadi seperti petani yang beruntung. Jadi payah-payahnya kita melakukan ibadah atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu nanti supaya kalian bahagia. Ya, bahagia ya. Kemudian ada lagi surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ini sering disampaikan ini, bahwa benar-benar adalah ada pada Rasulullah itu percontohan yang bagus bagi kita semuanya. Ya, yang sebagai role model ya di dalam aktivitas kehidupan kita itu adalah siapa? Ya Rasulullah. Bagi yang mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan hari kemudian, dan wa dzakarallaha katsiran. Kita disuruh banyak ingat kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah itu ada pada ibadah apa? Ibadah sholat. Ya, jadi ibadah sholat itu adalah kegiatan ibadah yang banyak mengingat Allah. Ya, sehingga ada beberapa hadis ini yang perlu saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Aslami. Dia bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku membawakan air wuduknya dan keperluan untuk hajatnya, untuk buang air. Karena air itu ya pada saat itu ya sulit, jadi sesuatu yang sangat berarti gitu ya. Kemudian faqalali, dia bersabda kepadaku, sal ya. Sal bukan yang dipakai ini, bukan. Ya, jadi bertanya. Jadi Rasulullah bertanya, kamu itu minta apa? Soal itu kan pertanyaan gitu ya. Jadi kamu minta apa? Apa yang kamu inginkan? Ya, karena apa? Dia sudah susah payah menyiapkan air bagi Rasulullah. Ya, tentunya kan Rasul juga ingin membalas toh ya. Maka dia menjawab, fakultu. Aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin dekat dengan Rasulullah di surga. Ya, kayaknya sederhana ya, enggak minta yang lain-lain, enggak minta tanah, enggak minta rumah, tapi minta dekat dengan Rasulullah di surga. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, al-ghayra dzalika, ada yang lain yang kamu minta selain itu? Kultu, aku menjawab, hanya itu yang aku minta ya Rasul. Kalau Rasulullah terus kemudian bersabda, fa'inni ala nafsika, maka bantulah aku untuk dirimu. Gimana ini maksudnya? Bantulah aku, disuruh membantu Rasulullah, tapi itu untuk dirimu. Keuntungannya untuk dirimu. Ya. Dengan Rasulullah meneruskan,
caranya membantu Rasulullah untuk dirimu itu bikas ratis sujud, dengan cara memperbanyak sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa kenapa kok disuruh memperbanyak sholat? Karena yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu rangkaiannya dengan minta supaya mendirikan sholat itu, karena yang pertama kali akan dihitung adalah sholatnya. Ya, jadi untuk itulah maka kita diperintahkan untuk memperbaiki sholat. Ya. Fa'inkan tambahan kutibat lahu tamatan. Jika sholatnya sudah cukup, ya, maka catat yang sempurna. Wa ilam yakun tambahan, jika kurang, ya, tidak sempurna sholatnya 5 waktu itu, maka qalallahu limalaikatihi, Allah berfirman kepada malaikat, padahal nggak usah tanya malaikat tuh sudah tahu, gitu ya. Sudah tahu, harusnya kan Allah Maha mengetahui. Tapi apa? Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kan ada laporan pertanggungjawaban. Nah, jadi Allah menanyakan kepada malaikat, coba periksa, unduru hal tajiduna li amdi. Apakah hambaku itu ada minta tahu tambahan selain yang diwajibkan yang 5 waktu itu? Fatuk milu nabiha faridah. Ya, maka dengan demikian, ya, berkaitan dengan kalau ada tambahan pada tatawu itu artinya tahun nawafil itu selain yang wajib. Ya, jadi maka mengkafilah kekurangannya, ketidaksempurnaannya pada sholat wajib itu dengan sholat sunnah, dengan yang tambahan. Artinya apa? Ya, kita mungkin punya masa lalu. Harusnya ketika sudah balik kan diwajibkan sholat, tapi sholatnya baru SMA, sholatnya baru menikah, gitu kan? Jadi banyak hal-hal yang harus kita tutupi. Caranya gimana? Bukan membayar, mengulang-ulang sholat seperti halnya banyak jamaah haji, jamaah umroh itu yang di sana sholat terus jadi membayar. Jadi nggak ada, karena kunna nomaru bi qada'i shaubana nomaru bi qada'i shalah. Nggak ada mengganti sholat yang sudah ditinggalkan masa lalu, itu nggak ada. Maka disitulah Allah memberikan lewat Rasulnya peluang untuk sholat, ya, sunnah, ya, namanya tatawwu itu. Nah, summa zakat takadzalika, zakat juga demikian. Mungkin dulu pernah kaya, lupa tidak mengeluarkan zakat, sekarang bangkrut. Ada nggak sedekahnya? Nah, dari sedekahnya itu bisa menutup kekurangannya pada masa lalu, gitu ya. Jadi untuk itulah maka kita perbanyak. Kalau puasa, ya, puasanya yang kemarin utuh. Berapa hari kemarin? 29 ya. Utuh, ya, yang laki-laki. Kalau yang perempuan yang masih subur otomatis nggak utuh, gitu ya. Pasti sih punya utang. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, kalau bisa jangan ketemu hari raya lagi, nanti malu sama Allah. Sudah hari raya Idul Adha kok sih utang, gitu ya. Apalagi yang mau haji. Yang mau haji itu kalau saya tolong bayar dulu utangnya. Kenapa? Sebagai tamu Allah supaya nggak punya utang, ya. Mau haji pasti utang puasa. Ini kadang-kadang yang perlu kita sampaikan, itu utang kepada Allah. Jadi kalau puasanya sudah utuh tapi rusak puasanya, ya, jadi nggak pernah batal, ya, juga tarawih tapi rusak. Nah, apa yang merusak ibadah puasa itu yang seperti apa? Nah, itulah nanti akan dilihat pada puasa sunnahnya.
Ini Bapak Ibu, berkaitan dengan bagaimana di persyaratan kita itu bahwa ciri orang yang bertakwa itu yang banyak melakukan amalan sunnah. Jadi jangan sampai terus ini setelah duhur kok nggak ada bagiannya, kok nggak ada itu yang mana yang sunnah-sunnah yang kalau ada acara-acara ada break. Kalau saya breaknya sholat duha dulu bagi yang belum sholat duha gitu ya. Jadi kan break kok minum kopi, duhanya belum dikerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Bukhari, ini gambaran orang yang banyak suka dengan amalan sunnah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, ini hadis qudsi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, qala, ya, man adali waliyan, barang siapa memusuhi seorang kekasihku. Ya, ini hati-hati. Adantu faqat adantuhu bil harbi, aku nyatakan perang kepadanya. Allah yang akan memerangi. Kalau ada seseorang memusuhi kekasih Allah, pertanyaannya, siapa kekasih Allah itu? Ya, kita masuk apa enggak? Kita masuk apa enggak? Kita mudah-mudahan, tapi kalau mudah-mudahan ya harus diikuti. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tiada sesuatu yang lebih aku sukai bagi hambaku, bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, ya, untuk mendekatkan diri kepadaku lebih daripada hal yang aku wajibkan padanya. Jadi kekasih Allah itu adalah orang yang setia, yang suka melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib itu memang takut kena sanksi ya kan nerakanya sih ketakutan dengan neraka. Nah, jadi kalau orang wajib 5 waktu itu bisa jadi dilakukan karena takut kena sanksi, takut nanti tidak dikatakan orang Islam. Ya, jadi kan kalau orang beragama Islam itu kan, ya, Islam itu apa? Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, salat 5 waktu. Berarti yang enggak salat namanya apa ya? Ya. Jadi itu kalau kamu jadi kekasih Allah, ya, nanti kalau bukan karena apa ya, ini janji Allah. Siapa yang macam-macam dengan kekasih Allah, aku yang menyatakan perang, yang akan merangi itu Allah. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan yang sholih, yang abid, ahli ibadah, gitu ya. Itu hati-hati, nanti kembali kepada diri kita sendiri. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan segala perbuatan nawafil, sunnah selain yang wajib, hatta uhibbahu, ya, pasti aku sayangi dia. Jadi kalau mau jadi kekasih Allah, kita disuruh senang dengan amalan-amalan yang sunnah. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku sayangi dia, ya, ini akibatnya gitu ya, kalau sudah disayang oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya, aku jadi pendengarannya untuk mendengar. Jadi kalau orang sudah disayang oleh Allah, Allah yang akan membantu, tidak akan dibuat mendengar hal-hal yang buruk. Ya,
apa yang dia dengar itu langsung dieksekusi. Jadi kalau ngaji itu langsung diamal. Kenapa? Karena Allah yang membantu. Wa sarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya untuk melihat. Ya, jadi untuk melihat. Jadi kalau dokter mendiagnosa itu Allah yang memberikan bantuan. Ini yang kadang-kadang kita bukan punya indera keenam, bukan gitu ya. Nah, ada orang yang suka bohong ngomongnya itu ya beberapa waktu aja bicara itu kita sudah bisa ini gak bener gitu ya. Itu karena Allah yang membantu untuk kita melihat sesuatu yang gak benar. Ya. Kemudian wayadahul lati yaqtishu biha, tangannya untuk mengerjakan sesuatu. Enggak akan ada orang korupsi merubah angka nol ketika sudah menjadi kekasih Allah. Karena apa? Jangan lakukan itu, pasti akan digerakkan tangan kakinya oleh Allah. Warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya untuk berjalan. Artinya apa? Langkah-langkah dalam kehidupan itu selalu melangkah kepada hal-hal yang baik, yang benar. Ya, karena banyak itu sekarang orang berjalan kemana-mana, tapi hanya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian wa in sa'alani a'taituhu, dan kalau dia memohon kepadaku, meminta kepadaku, maka akan aku berikan apa yang dia minta. Tapi ada kalanya cepat, ada kalanya terlambat gitu ya. Jadi kalau kita minta itu ada yang langsung dikasih, ada yang ditunda, ada yang tukar guling gitu ya. Jadi yang diminta nggak dikasih, tapi Allah menyelamatkan dari musibah yang membahayakan dirinya. Kemudian wala inista'adzani la'u'idzannahu, ya, jika ia berlindung kepadaku pasti aku lindungi dia. Jadi kalau apa-apa sudah masuk apa itu yang harus kita baca duluan. Ada orang marah-marah, ada orang apa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan istighfar dulu, supaya kita tidak orang kesetanan kok melok jadi setan, akhirnya ikut marah-marah ya. Itu salah satu untuk mengendalikan, karena terus kita berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Yang terakhir berkaitan dengan amalan sunnah ini, bahwa kata Aisyah, iklafu minal amali ma tutiquna. Rasulullah bersabda, bebanilah, kuatkanlah dirimu dengan amalan sekuasamu, sebisamu. Ya, misalnya nanti syukur lutut, ya aku bisa 2 rakaat kok. Ya, nek iso ditambah lagi karena memang nggak ada ketentuan, ya hanya minimalnya. Ya, karena apa? Fa innallaha la yamalu hatta tamallu. Allah tidak akan jemu sehingga kamu sendiri yang jemu. Ya, Allah nggak akan pernah bosan mendengarkan, ya, melihat ibadah hambanya sampai kita sendiri yang bosan. Ya, jadi jangan sampai malu aku kok kesat beban kok ini isi kalau Gusti Allah. Ya, jangan itu. Dan sesungguhnya fa inna ahabbal amali ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah ialah yang adwamuhu wa inqallah, yang dawam, langgeng ya, walaupun sedikit, jadi terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Aksi saya tempat mau kerja, sholat duhanya cuma bisa 2 rakaat, besok enggak bisa 4 rakaat, jadi jangan sampai absen gitu ya. Harapannya walaupun itu sunnah, kecuali musafir ada ketentuannya sendiri ya. Idza amila amalan asbatahu,
Dan adalah Rasulullah itu apabila melakukan sesuatu beliau kerjakan dengan apa namanya dengan tekun ya, dengan tekun. Jadi makanya di dalam doa Rabbana faghfir lana, Al-Imran 147 itu Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya, itu istighfarnya para nabi. Ya, jadi minta diampuni oleh Allah dalam segala urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pendirian kami. Teguhkan pendirian. Jadi jangan sampai berubah ya, yang akhirnya jadi tidak ikhlas, jadi tidak dapat nilai gitu ya. Jadi ini Rasulullah kalau kita contoh di dalam kehidupan ini ya. Jadi mudah-mudahan ya kita ini kepingin dekat dengan Rasul tapi kok tidak suka dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ya. Ini mudah-mudahan kita diberi kekuatan terus oleh Allah. Itulah perlunya doa, karena tanpa bimbingan Allah kita juga akan kesulitan untuk sampai ada doa apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Jadi jangan sampai karena malas-malas itu juga bagian dari godaan-godaan setan. Ya memang ada ada iramanya, ada dinamikanya ya. Namun ketika itu sudah muncul malas, maka perbanyak berlindung dari godaan setan yang tertutup. Ya, saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.